Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Rumah produksi tersebut sudah menghasilkan 120 film yang diproduksi sejak tahun 2022 lalu. Film itu disebarluaskan dan ditransmisikan para pelaku di 3 website yang berbeda sebagai video streaming berlangganan dan berbayar. Dengan modusnya menyediakan konten video porno tersebut, pelaku meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Terdata ada 12 wanita dari kalangan selebritis, model dan selebgram yang terlibat dalam rumah produksi film porno tersebut. Satu dari 12 wanita itu diduga selebgram Siskae. Situs video streaming berlangganan dan berbayar yang menyediakan beberapa konten video dengan durasi bervariasi antara 1 jam sampai 1,5 jam. Dan ini berbayar. Polisi saat ini telah menahan 5 tersangka di rutan Polda Metro Jaya. Tim TV One mengabarkan. Ya, melihat tadi tampaknya banyak sekali yang terjerat ya. Ada artis, selebgram, model. 120 loh yang sudah dibuat cerita pornonya. Langsung kita bahas ya di Apa Kabar Indonesia Siang. Bergabung bersama kami secara daring sudah ada Kombes Pol Ade Syafri Simanjuntak di Krimsus Polda Metro Jaya dan juga sudah ada Mas Muhammad MK. Ketemu lagi. Ini penulis buku Jakarta Undercover ya. Selamat siang. Jadi kita akan melihat bagaimana nih sebenarnya apakah kasus seperti ini sebenarnya memang sudah banyak oleh Muhammad MK. Tapi sebelumnya kita ke Pak Dir dulu. Pak, kalau misalnya kasus ini sampai saat ini sudah sejauh mana penyelidikannya? Assalamualaikum, selamat siang, selamat presisi. Selamat siang. Siang hari ini dari hasil penyelidikan dan maupun penyidikan yang kita lakukan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu mentransmisikan, mendistribusikan ataupun dapat diaksesnya, membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan asusila maupun pornografi. Kami telah menetapkan 5 orang tersangka, 4 orang tersangka diantaranya adalah laki-laki dan 1 orang tersangka lainnya adalah wanita, di mana kelima orang tersangka ini terlibat langsung sebagai atau terlibat langsung dalam rumah produksi yang memproduksi film-film dewasa ataupun yang bermuatan asusila maupun pornografi. Dan salah satu tersangka wanita ini juga merupakan talent yang digunakan dalam pembuatan film dewasa dimaksud. Okay. Dan untuk kelima orang tersangka penahanan di rutan Polda Metro Jaya, dan kita telah melayangkan surat panggilan pada hari Selasa kemarin terhadap ke-11 talent wanita lainnya maupun 5 orang talent pria lainnya yang akan kita panggil untuk diminta keterangannya pada hari Jumat mendatang. Seperti itu. Oke, Pak Ade, ini kabarnya rumah produksi film porno ini sudah sejak tahun 2022 ya Pak. Kedok mereka apa nih Pak? Sehingga selama 1 tahun nih rasa-rasanya bisa terus berjalan gitu produksinya. Jadi ada 3 rumah produksi yang kita lakukan penggeledahan maupun juga kita lakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana terjadi. Jadi untuk yang studio yang pertama itu merupakan rumah ataupun kediaman salah satu tersangka yang kita tahan, yaitu saudara I yang merupakan produser, kemudian sutradara, sekaligus yang menguasai ataupun pemilik pengelola akun website, 3 website yang mentransmisikan konten video bermuatan asusila. Jadi ini merupakan rumah tinggal dari salah satu tersangka, sehingga para tetangganya pun tidak mencurigai aktivitas di dalamnya, karena memang orang yang hilir keluar masuk ke rumah tersebut dianggap oleh para tetangga sekitar sebagai tetangga biasa. Sedangkan 2 rumah produksi lainnya itu sering digunakan untuk proses editing film setelah dilakukan proses pengambilan gambar dari beberapa adegan yang
telah ditentukan oleh sutradaranya. Oke, karena gini Pak Ade, kan wanita yang memang ada di film produksi ini ada selebgram, artis dan juga model yang kalau kita dari lihat looknya ini kan memang sudah mencolok ya Menarik, Pak. Terus begitu ya. datang ke rumah produksi itu memang tetangganya tidak ada yang curiga Pak Ade. Sementara ini keterangan yang kita dapatkan seperti itu, Mbak. Jadi karena rumah produksi yang sering digunakan untuk memproduksi film-film yang bermuatan pornografi maupun bermuatan asusila ini adalah yang digunakan adalah rumah tinggal tersangka. Dan pada saat talent-talent ini masuk, hilir-mudik keluar masuk ke rumah dimaksud seperti orang yang bertamu seperti biasanya, sehingga tidak mencolok, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi tetangga sekitarnya seperti itu, Mbak. Baik. Kalau gitu kita beralih dulu ke Mas MK. Mas MK sudah 120 loh produksi yang terlibat artis, model, selebgram. Seperti apa nih melihat? Sebenarnya gini, mesti kan itu kan hanya ranahnya kan ada selebgram, foto model, terus ada artis. Sebenarnya kan frame besarnya adalah selebritas kan gitu. Tapi kalau melihat dari beberapa alat bukti yang ditemukan, misalnya dari keterangan saksi-saksi dan yang sudah ada itu kan, misalnya dari sisi tarif itu kan 10 sampai 15 juta untuk satu judul film. Berarti skala selebritasnya pasti dia kecil, kelas C gitu. Oh gitu, ada kelas-kelasnya? Pasti ada 10 kelasnya. juta ini masih tergolong untuk kelas. Ya karena gini loh, ya? kalau di industri film dewasa itu mereka yang berani terjun ini pasti dapat iming-iming bayaran besar biasanya. Di luar negeri lah gitu. Rata-rata pemainnya itu mendapat bayaran yang besar sekali. Besar sekali. Makanya untuk kasus ini agak menarik untuk dibedah lebih jauh. Kenapa orang-orang para talent ini jadi mau berperan dengan bayaran sekecil itu menurut saya gitu. Dengan durasi 1 jam. Karena ini sudah menjadi rahasia umum lah kalau kita gali lebih jauh gitu, bahwa film yang tersusah dibikin itu sebenarnya salah satunya adalah film dewasa, film porno. Ini menarik. Gitu. Kalau kita dapatkan informasi bahwa production house yang membuat film porno ini tadinya memproduksi film horor begitu. Kedoknya seperti itu. Tapi karena dibilangnya tidak laku, beralihlah menjadi film porno. Ya karena gini, kalau kita ngelihat konten Asia ya, konten dewasa Asia di ranah industri film dewasa itu yang paling minim memang salah satunya adalah dari Indonesia. Makanya dia menjadi satu konten yang banyak dalam tanda kutip ditunggu oleh orang Indonesia sendiri, peminat film dewasa itu, sama tentunya orang luar di sana gitu. Makanya sebenarnya ini kan bukan kok kasus baru sebenarnya. Karena jauh sebelum ini juga ada sebenarnya para kreator gitu kreator yang memang dia menekuni spesialisnya adalah memproduksi film porno. Cuman operasionalnya memang tidak seberani yang ada sekarang. Skalanya pasti mungkin skala menengah atau kecil gitu. Kalau yang ini dengan rekor 120 judul film setahun, hampir rentang waktu setahun lebih, itu Kejar tayang. luar biasa loh, luar biasa loh. Tapi Pak, apakah ini sudah berubah menjadi industri saat ini di Indonesia? Kalau kita lihat di negara lain seperti Rusia, Amerika, ini kan sudah menjadi industri ya. Bagaimana dengan di Indonesia mungkin susah ya bagi sebagian orang yang bisa kucing-kucingan dan bisa bermain di wilayah cyber ini, ya menjadi industri. Karena dia industri pilihan yang resikonya besar gitu kan. Kalau skalanya besar ya berarti resikonya besar seperti yang terjadi sekarang. Justru yang menarik itu adalah mungkin kita lebih ngerucut pada ini loh, orang-orang yang sifatnya personal. Kalau saya bilang itu istilahnya konten kreator mandiri. Konten kreator mandiri itu misalnya adalah tidak perlu kru banyak atau bahkan diri sendiri saja sudah cukup. Mereka kemudian masuk ke wilayah-wilayah yang secara sensor itu bebas. Misalnya masuk ke platform-platform yang memang itu platform luar, kemudian dia bikin konten konten yang dari mulai sex live streaming itu kan ada. Mereka masuk ke sana, kita sebutlah misalnya OnlyFans gitu kan gitu. Itu yang sebenarnya banyak kreator mandiri
dari Indonesia ini banyak yang terjun ke sana gitu. Bahkan kalau boleh jujur-jujuran, ada satu platform lokal gitu yang memang kemudian dia juga menyediakan jasa seks live streaming dengan berlangganan. Dan itu lokal loh. Dan itu kontennya ya seperti yang ada di dalam film-film porno. Itu tidak ada pemblokiran ya? Nah itu yang saya menariknya. Oke, ini menarik nih. Kalau gitu kita langsung kembali ke Pak Ade. Pak Ade, kalau misalnya kita lihat bagaimana cara kemudian ini mereka mempromosikan konten-konten tersebut. Kita lihat bahwa sudah ada sampai 500 juta rupiah dalam waktu 1 tahun keuntungan yang didapat. Itu betul kan ya Pak? Ya betul Mbak, jadi setidaknya keuntungan yang diraup oleh tersangka ini adalah nilai uang 500 juta rupiah dan beberapa bentuk aset juga sudah lakukan penyitaan dari tangan tersangka, di mana dalam mempromosikan konten-konten video maupun film yang merupakan adegan dewasa ataupun bermuatan pornografi maupun bermuatan asusila ini, tersangka melakukan promote melalui media sosial Instagram maupun Twitter dengan menampilkan trailer seperti itu, kemudian nanti akan diarahkan ke website tertentu, di mana di sini website tertentu ini ada 3, mulai dari website kelas bintang, kemudian Toge Film maupun Bersinema. Setelah kemudian calon pelanggannya mengakses website dimaksud, nanti akan diberikan pilihan menu apakah yang bersangkutan akan mengikuti paket berlangganan. Ketika kemudian mengklik menu dimaksud, kemudian nanti akan diberikan beberapa pilihan paket seperti itu Mbak. Jadi ada pilihan paket 1 hari, 1 minggu, dan bahkan 1 tahun. Nah kalau 1 hari itu 50.000, 1 minggu itu 150.000, 1 bulan 250.000 dan 1 tahun paket berlangganannya adalah 500.000. Setelah itu kemudian nanti diarahkan untuk mengisi data dan selanjutnya diarahkan untuk mentransfer sejumlah uang sesuai dengan paket yang dipilih. Baru kemudian resinya diberikan sebagai bukti pembayaran, baru kemudian admin akan memberikan username maupun password kepada calon pelanggannya ini untuk bisa kemudian mengakses seluruh video maupun film yang berada di 3 website dimaksud. Pak Ade, mungkin bisa diinformasikan juga kepada kami bahwa saat ini kan memang sudah ada pemblokiran terhadap situs-situs seperti itu ya, situs dewasa yang tidak yang ilegal begitu ya, katakanlah situs ilegal seperti itu. Nah, tapi apakah memang situs-situs ini tidak bisa diblokir atau seperti apa? Jadi telah menjadi SP kita dari penyidik Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Semua upaya penegakan hukum yang kami lakukan di ruang cyber gitu ya, bukan hanya terkait dengan tindak pidana mentransmisikan, mendistribusikan maupun dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan asusila, termasuk di dalamnya judi online dan seterusnya, itu kami telah melakukan koordinasi efektif dengan Kominfo. Ketika gakum kita lakukan, maka kemudian langkah berikutnya kami akan membuat surat ke Kominfo untuk melakukan blokir atas web dimaksud. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak Ade, nanti sama Mas MK juga kita masih akan lanjutkan dialog kita. Sungguh menarik ya, masih ingin kita coba gali lagi nanti. Ya. Tapi apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali untuk Anda sesaat lagi.